Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini video saya yang kedua. Dan untuk video kali ini kita nanti banyak bercerita mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh keponakan saya yang berhijab hitam. Kemudian anak saya yang pertama, mungkin yang sudah pernah menyaksikan video saya yang pertama, ini sekarang penampakannya. Jadi ini anak saya yang pertama, perempuan, usia saat ini 22 tahun, insya Allah tahun ini nanti 2020, 23 tahun. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke keponakan saya untuk kita ngobrol-ngobrol santai lah istilahnya gitu. Jadi saya serahkan langsung aja kepada keponakan saya. Oke, di sini saya sebagai pengalir, mungkin bahasa formalnya saya sebagai moderator, karena di segmen ini kita bakal berbicara mengalir saja. Ya natural aja gitu, kayak ngobrol biasa. Dan kita bakal mulai dari kenapa Bunda Maya, motivasi Bunda Maya tuh apa sih bikin video dan membuat channel YouTube ini? Motivasi saya untuk membuat video ini seperti yang pernah saya juga katakan di video saya yang pertama, bahwa untuk berbagi informasi, berbagi cerita, pengalaman, dan karena saya melihat anak-anak saya kan dua-duanya itu difabel Grahita. Sedangkan untuk difabel Grahita sendiri itu mungkin tidak banyak orang tahu gitu kan. Jadi kebanyakan yang masyarakat umum yang banyak tahu itu misalnya seperti anak difabel Down syndrome, kemudian autis, itu yang banyak tahu gitu kan. Sedangkan anak-anak difabel Grahita sendiri yaitu mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi itu salah satu motivasi saya sebagai orang tua supaya masyarakat umum juga tahu gitu kan. Difabel sendiri itu kan banyak, difabel sendiri kan itu kan kepanjangannya kan different ability. Jadi karena memang kemampuan setiap orang, setiap manusia itu jelas berbeda-beda. Makanya kenapa saya lebih suka ya, lebih nyaman juga kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dipanggilnya atau diberi istilahnya itu difabel dibandingkan dengan disabilitas gitu. Karena kalau disabilitas itu lebih kepada itu kan nggak mampu ya, istilah disabilitas, jadi malah kesannya tidak mampu gitu. Saya lebih senang atau lebih jika nyaman jika dipanggil dengan difabel atau different ability. Ya itu sih motivasi saya, karena memang untuk anak difabel Grahita sendiri belum banyak orang tahu. Mudah-mudahan saya berharap dengan adanya video ini lebih banyak masyarakat yang lebih tahu dan sedikit mungkin teredukasi gitu. Mungkin itu. Bunda Maya aja yang pegang. Oh ya. Lalu di sini sebenarnya apa sih yang Bunda ketahui sendiri tentang difabel itu? Difabel sendiri seperti yang tadi Bunda kasih tahu ya ke adik, bahwa difabel sendiri itu kan different ability. Kalau difabel sendiri itu banyak. Jadi seperti tadi saya sudah sebutkan, ada Down syndrome, ada autism, terus kemudian seperti anak-anak saya ini difabel Grahita, kemudian ada daksa, ada difabel rungu, ada difabel wicara gitu kan.
Ya, alhamdulillahnya sih sekarang karena teknologi juga sudah luar biasa canggih, untuk pengertian dan ulasan-ulasan yang lebih lengkapnya, saya yakin mungkin Teman-teman. teman-teman masyarakat bisa cek lah ya yang seperti di internet lah untuk lebih lengkapnya seperti itu gitu. Jadi banyak ada juga seperti cerebral palsy itu juga termasuk difabel seperti itu. Sebenarnya kan tadi Bunda Maya ini menyebutkan kalau anaknya Bunda ini tunagrahita. Dia difabel Mungkin terakhir. beberapa teman-teman banyak yang belum tahu juga tunagrahita tuh apa sih, karena mungkin asing ya untuk kita ketahui. Biasanya kita cuma tahu tuh tunawisma, tuna rungut, dan tuna yang lain-lainnya. Lalu sebenarnya tuh tunagrahita tuh apa sih, Bunda? Kalau saya jadi gini, difabel grahita atau memang kalau bagi yang sudah mengetahui sebenarnya memang kita membiasakannya dengan sebutan difabel dibandingkan dengan tuna gitu. Jadi memang, tapi bagi saya karena memang mungkin tidak banyak orang tahu, jadi masih penggunaan kata-kata tuna sendiri nggak apa-apa ya kalau bagi yang orang memang tidak tahu gitu kan. Tapi kalau memang kayak seperti Bunda Maya sudah tahu, jadi lebih ininya ke lebih penyebutannya itu lebih senang ke difabel ya. Jadi kalau difabel grahita sendiri itu kemampuan intelektualnya itu di bawah rata-rata itu. Jadi kalau misalnya ini apa ya, istilah medisnya itu bisa dikatakan seperti RM atau retardasi mental gitu. Jadi IQ mereka, kemampuan berpikir mereka itu di bawah rata-rata. Itu yang dimaksud dengan difabel grahita. Iya, seperti itu. Lalu kita berjalan ke pengalaman Ibu ya sekarang. Iya. Ya, ke pengalaman Bunda Maya. Iya. Lalu sebenarnya sejak kapan sih Bunda mengetahui anak Bunda ini berkebutuhan khusus ya. Alhamdulillah saya mengetahui anak-anak saya itu anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah dari awal. Jadi dari mulai mereka tumbuh kembang. Karena pada saat tumbuh kembang saya termasuk orang tua yang rajin untuk memperhatikan. Iya, apalagi kalau anak-anak usia ini ya golden age itu kan kita harus rajin untuk mereka imunisasi, kemudian tumbuh kembangnya itu selalu saya dari mereka lahir pun untuk masa tumbuh kembang memang saya selalu memperhatikan gitu kan. Jadi dari tumbuh kembang itu terlihat biasanya mungkin anak usia 0 sampai berapa bulan gitu ya, anak sudah mulai tengkurap gitu kan, kemudian mungkin sudah mulai bisa ke tahap-tahap yang selanjutnya gitu kan. Ini anak-anak saya belum gitu, jadi lambat dari mereka berjalan, berbicara itu semuanya lambat. Jadi bisa dikatakan delay development, kemudian slow learner. Jadi mereka menangkap sesuatu itu juga lebih lambat gitu kan. Misalnya kalau kita bicara ke pendidikan, misalnya kita mungkin anak-anak pada umumnya matematika misalnya ya, pelajaran matematika misalnya 1+1, mungkin anak-anak pada umumnya bisa dengan cepat menjawab 2 gitu kan. Tapi kalau untuk anak difabel grahita sendiri mereka akan butuh waktu untuk sampai ke jawaban 2 gitu. Itu pun kadang belum tentu jawabannya 2 gitu kan. Jadi memang slow learner, kemudian delay development itu secara global biasanya anak-anak grahita itu seperti itu gitu. Lalu perasaan ibunda dan ayah dari atau suami dari Bunda sendiri saat mengetahui dan menyadari bahwa anak Bunda anak berkebutuhan khusus seperti apa? Bagaimana? Ya.
Kalau berbicara perasaan, jelas awal itu mungkin tidak bisa diungkapkan, jadi apa ya, campur-campur gitu ya, Maaf, sebelumnya campur-campur. kalau boleh tahu saat mengetahui itu umur berapa ya? Mengetahui anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Tadi Bunda udah katakan, jadi alhamdulillah Bunda mengetahuinya dari awal, yaitu sejak mereka lahir, kemudian pada tahap mereka tumbuh kembang. Jadi kan mereka lambat nih dari bicara, kemudian dari mereka berbicara, kemudian apa itu namanya, menangkap sesuatu, perkembangannya tuh lambat gitu kan, untuk bicara, untuk berjalan itu lambat semua gitu. Nah, itu dari situ kemudian Bunda sebagai orang tua konsultasi ke dokter. Nah, dari situ kemudian dokter menyarankan juga gitu kan, apalagi pada saat mereka sudah mulai masuk usia sekolah, yang seharusnya mungkin kalau anak zaman sekarang kan, kalau dulu zaman saya aja SD itu masih baru mulai belajar membaca, tapi dengan perkembangan sekarang itu anak TK pun itu juga sudah harus mungkin bisa membaca gitu kan, sedangkan anak-anak saya ini mereka bisa membaca itu umur ini pun, yang bisa membaca masih kakaknya, adiknya masih, iya, kalau adiknya belum bisa gitu, karena kan beda. Kalau kakaknya ini Agatha termasuk difabel, yang difabel Grahita tapi dia ringan, jadi dia bisa membaca, menulis itu bisa. Tapi kalau adiknya Raihan, dia masih belum bisa merangkai kata atau kalimat itu menjadi terucap dengan sempurna, itu belum bisa. Jadi makanya sempet, kalau untuk adiknya kan juga ada terapi untuk bicara gitu. Terus untuk memastikan juga untuk anak-anak saya ini difabelnya Grahita, saya waktu itu kita rekomendasi dari dokter itu bisa menemui psikolog. Jadi untuk di tes IQ gitu kan. Jadi dari hasil tes IQ itu biasanya sudah terlihat gitu kan, kalau IQ-nya mereka di bawah normal itu istilahnya, jadi memang bisa dipastikan memang anak saya khusus Grahita gitu. Dan memang karena kalau anak Grahita sendiri kan secara fisik mereka normal biasa seperti kita gitu kan, tidak terlihat bahkan gitu, karena memang alhamdulillah secara fisik mereka lengkap gitu. Tetapi ya itu tadi, kadang kalau intelektual, dan kita bisa mengetahuinya kadang setelah kita berinteraksi bersama mereka gitu kan, itu akan terlihat gitu. Berarti seperti itu tuh orang tuanya harus gerak cepat ya? Ya, jadi memang mungkin ini ya, sensitivitasnya orang tua itu memang harus sangat ini terus gitu, peka, betul, harus peka gitu. Karena kalau anak-anak Grahita sendiri, mungkin tidak hanya anak Grahita aja ya, anak-anak berkebutuhan khusus yang lain juga, untuk mereka mengetahui kondisi diri mereka sendiri itu terkadang mereka tidak nggak ngeh gitu kan, nggak ngerti gitu. Jadi memang harus peran orang tua yang memang harus benar-benar perhatian gitu kan, memegang banyak peranan gitu. Jadi kalau untuk anak Grahita sendiri, akhirnya kita orang tua ini juga sebagai jubir mereka, juru bicara mereka gitu. Karena kadang untuk komunikasi atau interaksi dengan orang itu, kalau orangnya nggak pernah ngerti gitu kan, anak-anak difabel Grahita ya mereka bingung gitu kan gitu. Berarti perasaan Bunda Maya saat itu mungkin pertama kali bisa dibilang kaget mungkin ya? Ya jelas. Lalu Bunda melakukan tahap-tahap yang memang bisa dipastikan kalau memang anak ini berkebutuhan khusus. Nah, kalau untuk langkah atau tahap apa aja yang sudah saya
lalui, kemudian mungkin saya lakukan gitu kan setelah mengetahui anak-anak saya berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau ini berbicara menurut menurut sudut pandang saya ya, karena jelas setiap manusia, setiap orang tua jelas akan berbeda bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka. Tetapi kalau saya dari awal, kemudian saya setelah mengetahui anak-anak saya berkebutuhan khusus, langkah saya yang pertama, saya kembalikan semua ke diri saya sendiri. Itu jadi kalau dikatakan mungkin sedih jelas dan itu manusiawi, shock jelas dan itu saya rasa itu juga manusiawi juga gitu toh. Tapi bagaimana dengan rasa sedih, rasa shock saya, kemudian bercampur baurnya perasaan ini. Nah, kita berkebutuhan khusus itu bagaimana kita bangkit. Ya, bangkit. Setelah kita bangkit, kita juga harus menerima. Jadi, kalau saya apapun itu yang terjadi dalam hidup, kalau kita tidak menerima dulu, itu jelas akan susah dan akan berat itu. Jadi kalau saya memilih jadi untuk bangkit, kemudian untuk apa tadi menerima, karena dengan menerima itu insya Allah nanti Allah akan membuka jalan gitu ya, jalan kemudahan lah untuk saya dan suami untuk membesarkan dan mendampingi anak-anak gitu. Jadi memang harus kita bangkit, kemudian kita terima semuanya ini gitu kan. Mudah-mudahan dengan kita menerima, yaitu tadi saya sudah katakan, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan insya Allah. Berarti kunci yang dibersamai oleh menerima itu adalah yakin. Iya, yakin bahwa semua ini memang sudah yang terbaik untuk saya gitu, untuk keluarga ya gitu. Supaya nanti saya juga ke depannya untuk membesarkan dan membersamai mereka itu merasa apa ya, ringan gitu ya kan. Jadi saat kita bisa menerima, kita bisa, mungkin kita jadi bisa lebih tenang kali ya. Betul. Dan saat kita lebih tenang, rencana itu tersusun. Betul. Untuk ke depan nanti. Iya, betul. Lalu karena hidup itu kan pasti naik turun dan pasti ada lika-likunya ya Bunda. Setelah ibu mengetahui bahwa anak ibu berkebutuhan khusus, iya, apa masih ada rintangan lain yang masih ibu lewati setelahnya? Jelas masih ada ya. Jadi kita ya itulah hidup, lika-liku, terus ups and down, naik turun itu selalu ada gitu kan. Tapi kayak misalnya saya sudah ceritakan di video saya yang pertama bahwa halo Agatha hai gitu dong, lihat kamera dong malu. Jadi memang dari lika-likunya sih sampai saat ini juga masih saya rasakan juga mungkin ya. Misalnya bagaimana mereka kemudian misalnya memasuki usia puber. Mungkin nanti di video-video saya yang selanjutnya saya juga akan berbicara mengenai cash pro untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Cash pro itu artinya kesehatan reproduksi. Jadi nanti untuk video saya yang selanjutnya nanti mungkin saya akan juga kita membahas dan berbicara mengenai cash pro, tapi di mata orang tua ya gitu. Jadi kalau kita berbicara lika-liku atau kendala ups and down dalam membesarkan anak-anak berkebutuhan khusus, jelas sampai sekarang pun ada. Tetapi ya itulah tadi, jadi kita kembalikan lagi, kita terima gitu kan, sambil kita bismillah menjalaninya. Jadi mudah-mudahan juga nanti dimudahkan gitu kan.
Kalau kita bicara ininya ya tadi saya sudah katakan mungkin terutama pada saat mereka usia memasuki puber itu lika-likunya luar biasa. Di sana juga banyak cerita. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa dengan berjalannya waktu Putri Iya. Putri Agatha ya. Kakak. Oh iya, kakak Agatha sejak 2014 Iya, diketahui mempunyai penyakit diabetes mellitus yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh ya saya Bunda. bundanya ya. Jadi anak saya diketahui mempunyai penyakit diabetes mellitus tipe 1 2014, dan itu bagi saya seperti langkah awal kembali gitu kan, karena bagi saya yang kemarin atau yang dulu itu saya sudah tahap menerima dan tinggal menjalani gitu kan, sampai kemudian tahun 2014 saya harus menghadapi lagi kenyataan gitu kan, bahwa anak saya yang pertama ini yang perempuan ternyata mempunyai penyakit diabetes mellitus tipe 1. Jadi memang dia dari awal sudah harus menggunakan insulin gitu. Itu bagi saya juga harus mulai dari awal lagi. Jadi saya harus menerima lagi keadaan yang baru gitu kan, dengan sakitnya gitu kan, dan kita akhirnya juga saling memberi semangat gitu kan, karena jelas kalau menurut anak saya dia seperti saya sih sebenarnya juga kaget kan gitu kan, cuman normalnya manusia iya gitu ya, kaget. Dia sempat bertanya kepada saya, "Mama, kenapa kok kakak dikasih sakit gitu kan, padahal kakak nggak mau sakit gitu, kakak pingin sehat, kakak pingin panjang umur kan gitu." Dan gini, jadi anak-anak di Fabel Grahita sendiri ini walaupun usia seperti kita, isinya bertambah gitu ya istilahnya, tapi secara kepribadian, mentalitas mereka itu seperti mentok itu, walaupun usia mereka bertambah terus seperti kita, mentok itu mereka usia 12 tahun, jadi seperti anak kelas 6 SD gitu. Makanya setiap ada permasalahan atau setiap ada istilahnya yang memang harus dia diskusikan dengan saya, itu saya selalu berusaha menggunakan bahasa yang sangat sederhana yang mereka mengerti gitu. Jadi pada saat anak saya kemudian ia mengetahui dirinya sakit, kemudian dia ada beberapa pertanyaan, itu saya jawab dengan bahasa yang mereka tahu gitu kan. Yang waktu tadi dia ngomong, "Mama, kenapa kakak kok dikasih sakit? Mama, kenapa kakak kan nggak mau sakit nih, kakak pengennya sehat kan gitu." Jadi saya kasih dengan bahasa yang mudah. Saya cuman jelaskan bahwa tidak ada manusia yang kepingin sakit kan, pengennya kita semua sehat. Tetapi kalaupun kita diberi sama Allah, sama Tuhan, kita sakit, itu berarti kita disayang gitu kan. Dan di luar sana juga ada anak kecil gitu kan, yang mungkin seusia kakak, mungkin yang bahkan lebih muda lagi, ada anak bayi yang dari kecil sudah diabetes, saya bilang gitu. Jadi kakak harus tetap semangat gitu kan. Terus nanti makannya kakak diatur. Iya, saya bilang. Orang sehat pun makan itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi orang sehat pun juga harus menjaga kesehatan. Kalaupun kakak sakit, itu kakak yang sudah yang terbaik.
kakak sudah dipilih sama Allah dan karena Allah sayang sama kakak. Jadi kita pakai bahasa yang mereka bisa bisa mengerti gitu. Jadi yang gampang gitu, yang mudah. Apa saat Bunda menyampaikan, walaupun itu dengan kata Bunda semudah kata-kata yang mudah dipahami oleh putri Bunda, oleh kakak, apa kakak bisa tetap menerima? Jelas butuh waktu. Jadi awal-awal itu luar biasa buat kami berdua ya. Saya berbicara ini karena memang kedekatan secara, mungkin karena kita sesama perempuan. Jadi akhirnya dengan seperti ini pun dia sangat kemana-mana itu jadi kayak satu paket sama saya gitu kan. Jadi, karena dengan insulinnya dia gitu kan, dia sehari sekarang itu suntik insulin 4 kali, jadi pagi, siang, sore, dan malam dengan 2 insulin yang berbeda, yaitu pagi, siang, sore itu Novorapid, yang malam Levemir gitu ya. Kalau dikatakan awal-awal jelas luar biasa berat, kalau saya boleh katakan berat memang gitu kan. Di saat saya awal menyuntik gitu kan, jadi seperti aduh gitu kan, perasaan yang nggak bisa dilukiskan dengan apapun gitu kan. Bahkan dia maaf jelas berat, dan saya yakin di luar sana juga mungkin banyak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, mungkin dengan cerita dan kisah mereka masing-masing yang mungkin lebih berat juga dari saya gitu kan. Makanya saya juga berusaha untuk selalu bersyukur. Jadi kalau bicara awal-awal jelas berat. Iya, tidak ada yang gampang. Cuman seperti yang saya tadi sudah katakan di awal, bahwa memang kita harus menerima. Karena dengan menerima, insya Allah mudahkan semuanya. Dan saya cuman alhamdulillah dengan berjalannya waktu, sekarang ternyata anak saya, kakak hebat. Dia sudah bisa menerima keadaannya, sudah mulai mengerti apa yang harus dia jalani, bahwa dia memang setiap hari harus disuntik. Alhamdulillah dia sudah ya, dan kita saling menguatkan lah itu, walaupun jelas berat gitu ya. Jadi memang kita harus menerima gitu. Kalau boleh diceritakan, apa ada kesulitan Bunda saat kan saat kakak diketahui diabetes, pasti kakak harus kontrol, harus betul. kontrol rutin yang dilakukan, atau fasilitas kesehatan kesehatan yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus tuh sama nggak sih sama anak pada umumnya ya. Mungkin banyak cerita juga kalau dari bunda saya gitu kan, banyak ya. Jadi gini, terkadang kalau anak saya ini kan, kakak tiap bulan harus kontrol untuk mengambil insulin dan pemeriksaan kesehatan lainnya gitu kan. Banyak yang kadang saya temuin gitu kan, entah itu di fasilitas kesehatan. Kalau bicara yang dari awal, jelas
Gini, jadi terkadang kayak anak saya ini antri. Nah, dalam mengantri fasilitas kesehatan gitu kan, kadang mereka mungkin tidak sabar gitu kan. Jadi kenapa kok lama? Jadi selalu ada pertanyaan seperti itu, apalagi waktu awal-awal. Kalau anak saya sekarang ini kan 2019, tahun lalu Agatha ini sudah lulus dari SMA. Nah, pada saat dia waktu masih usia sekolah, kesulitan saya pada saat membawa dia kontrol itu, anak-anak Grahita ini termasuk anak-anak yang sangat rajin sekolah. Karena dia merasa di sekolahan itu dia diterima dengan lingkungan. Jadi dari guru, dari teman, dari pokoknya semua lingkungan sekolahan tuh menerima kan, karena memang sekolahan khusus gitu. Jadi makanya di saat dia misalnya tidak masuk sekolah, walaupun itu untuk periksa kesehatannya dia akan sangat apa ya istilahnya berkeberatan, bahkan kalau mau kontrol aja heboh gitu kan. Jadi saya harus memberikan dia pengertian itu mungkin 2 minggu sebelum sebelum dia kontrol, dia sudah saya kasih tahu jadwal dulu, kakak nanti tanggal sekian kita kontrol ya, kakak kontrol gitu kan. Iya mah gitu, tapi nanti pada saat udah tanggalnya kita harus kontrol, dia sendiri kadang belum belum tentu ini, kadang nggak mau gitu kan. Terus nanti sampai di puskesmas sendiri itu saya juga banyaklah, kita kadang ngobrol-ngobrol dengan orang tua yang lain yang kadang juga sama seperti saya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan. Kadang ya itu tadi, jadi apa ya, kesulitannya itu kadang mungkin ya memberi pengertian. Kemudian kadang kalau anak autis itu kan ada yang kadang tantrum gitu kan, jadi kadang mungkin orang tuanya itu kadang sedihnya takut eh, membuat jadi rame kan di situ gitu kan. Tapi alhamdulillah ada yang puskesmas itu eh, apa ya istilahnya, malah kalau yang teman saya itu anaknya kan autis, itu dia sampai akhirnya dokternya itu yang kemudian dateng atau nyamperin ke mobilnya gitu loh. Jadi karena kalau ke apa bareng-bareng gitu takutnya kan anaknya tambah tantrum gitu kan gitu. Jadi seperti anak saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi dia merasakan tidak nyaman karena dia harus tidak sekolah, dia harus kontrol. Kemudian ternyata sampai sana apa kita juga harus mengantri seperti yang lainnya kan, seperti itu. Saya hanya memberi pengertian bahwa memang ya udah kakak nggak apa-apa, kita harus sabar karena ini bukan punya apa ya, kayak memang bukan punya rumah sakit, juga bukan punya kita pribadi gitu kan. Terus juga ini yang kontrol, yang berobat kan juga orang banyak, jadi yang nunggu juga bukan hanya kakak aja gitu kan. Jadi memang harus sabar. Jadi memang benar-benar kita untuk ya memberi pengertian. betul, orang tuanya yang memang harus selalu cari celah gitu kan, selalu memberikan pengertian gitu. Bukan kita kemudian minta diistimewakan, tidak, tetapi memang sebagian besar orang tua yang diberikan anak-anak berkebutuhan khusus itu apa ya, kalau anaknya dalam kondisi sakit gitu terus harus ke fasilitas kesehatan, entah itu yang pertama atau yang sampai ke rumah sakit, biasanya kendalanya yaitu lebih kepada kadang nggak sabar dan lain-lain. Kita aja yang orang awam aja ya kalau menunggu terlalu lama juga pasti gimana apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus istilahnya lebih lagi gitu, Lebih lagi untuk memberi pengertiannya gitu. lalu sebenarnya anak berkebutuhan khusus pun pastikan mereka akan membaur bersama kami, masyarakat umum mungkin ya ya, masyarakat umum. umum. Nah,
Dan seperti yang dikatakan di awal bahwa masyarakat umum pun tidak tahu kalau dan tidak bisa menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus ini ada di sekitar kita, seperti difabel grahita. Ya, betul. Lalu bagaimana masyarakat umum ini bisa menerima dan menyadari bahwa di sekitar kami ada mereka? Jadi mungkin kalau saya sih berharap ya, apalagi sekarang media elektronik gitu ya, itu terus kemudian gadget apa itu udah semakin, teknologi juga semakin canggih ya. Makanya dengan saya membuat video ini berharapnya semakin banyak masyarakat yang mengetahui ini loh ternyata ada gitu kan masyarakat yang, kalau saya sebagai orang tua, masyarakat yang istimewa dah gitu kan, gitu ya, berharapnya seperti itu. Jadi supaya mereka tahu gitu kan, karena anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu sebetulnya mereka itu ada, dan ini juga ciptaan Allah, ciptaan Tuhan gitu kan, dan mereka ada itu sebenarnya memang benar-benar untuk mewarnai dunia gitu kan, sebagai penyeimbang gitu kan. Terus juga supaya tidak ada lagi anggapan atau apa ya, kayak stigma negatif lah, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu kutukan. Ada yang sampai pernah saya mengikuti sebuah lokakarya itu tingkatnya nasional, itu di Indonesia itu bahkan masih ada loh masyarakat yang menganggap anak-anak berkebutuhan khusus atau orang-orang yang berkebutuhan khusus ini masyarakat tingkat 2, level 2 gitu kan. Terus kemudian itu kayak gini nih karena itu kutukan, pokoknya yang jelek-jelek gitu kan. Jadi ya Allah gitu kan, maksudnya terus itu karena dosa gini gitu kan. Kalau kita berbicara dosa, kekurangan, khilaf, jelas nggak ada manusia. Betul, nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada gitu kan. Jadi saya berusaha meyakini bahwa apa yang sudah Allah, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya itu sudah yang terbaik buat saya gitu. Jadi supaya saya juga membesarkan, membersamai anak-anak saya ini tetap semangat gitu, dengan pola hati yang besar. Betul, dengan hati yang besar, dengan pola pikir yang seperti itu gitu kan. Jadi saya memang harus mengubah mindset saya gitu, pola pikir saya, bahwa ini memang yang terbaik untuk saya gitu kan, untuk keluarga. Dan memang mungkin juga dengan adanya anak-anak saya ini, saya juga lebih, seperti video saya yang pertama, saya lebih memaknai arti kata syukur gitu. Iya, dan makanya itu tadi, misalnya dengan video ini saya berharap semakin banyak orang atau masyarakat yang lebih mengetahui lagi gitu kan, anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu kan. Terus kemudian supaya mereka itu tadi sudah tidak ada lagi bullying, kadang dibully gitu kan. Terus kemudian diberikan stigma-stigma yang negatif gitu. Sebenarnya hal-hal apa yang ditunjukkan oleh anak berkebutuhan khusus atau difabel grahita ini supaya kita lebih aware mungkin? Hal-hal apa ya? Iya. Maksudnya gimana? Misalkan kayak masyarakat umum kan biasanya ini dari postur aja sama kayak orang umum, tapi kok katanya difabel. Sebenarnya dari mananya sih difabelnya itu? Supaya tahu ya, ketahuannya itu biasanya memang kalau harus interaksi dulu. Ya betul, kalau untuk difabel grahita memang terlihat itu di saat kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Seperti yang tadi Bunda udah ucapkan, bahwa
Kalau anak-anak Grahita ini secara postur, secara fisik mereka seperti anak seperti kita pada umumnya. Jadi terlihatnya itu pada saat kita berinteraksi, kita ngobrol, kita berkomunikasi, itu mereka terlihat lebih lambat menerima menerima apa ya, misalnya obrolan atau apapun itu mereka lebih lambat gitu. Jadi biasanya terlihatnya dari situ gitu. Interaksi. Iya, berinteraksi. Lalu di sini Kakak boleh ditanyain nggak Kak? ya yuk tanyain ya. Enggak Boleh, boleh nggak? Boleh ya. ya Di sini kita bakal nanya ke Kakak Agatha. narasumber mungkin ya. Sebenarnya perasaan kakak saat kakak tahu tuh gimana sih? Kakak tahu Sakit. bukan kakak apa? anak Difabel. kakak difabel Grahita gitu. Kakak udah tahu. Dari Perasaan kakak tuh kakak pernah ngerasa kakak beda. Perasaan kakak tuh gimana sih? Kenapa? Gimana sebenarnya perasaan kakak? yang nggak enak apa saya difabel Grahita ini, apa ya, saya kok semua kok umum, apa pelajarannya kok apa ya beda sama saya kan apa ya gampang, yang umum kan susah apa lah, itu bedanya di situ. Sebenarnya kakak kan pernah ngobrol ya pasti sama masyarakat umum gitu. Iya. Kalau misalnya di mall, sebenarnya kakak pernah dapat respon apa sih dari orang-orang? Kalau misalkan kakak ngobrol atau kakak ngelakuin apa gitu, pernah dapat respon apa? Pernah Pernah dapat respon baik nggak? ya, pernah Berarti di luar sana tetap ada yang bisa nerima kakak. ya, belum tentu Terus kalau misalkan yang belum bisa nerima kakak tuh kayak gimana contohnya? ya. Contohnya kan orang lain kan apa ya, bukan warga kita, nggak mungkin orang lain belum apa ya, belum Belum tahu. tahu. Kakak kebutuhan khusus apa keluarga kan udah tahu, udah paham, udah apa ya, itu segitunya yang Tapi kakak pernah sampai misalkan yang kalau buruknya tuh pernah sampai dimarahin gitu nggak sih? Karena kak belum paham kakak gitu, pernah nggak kak? ya belum ya belum. Maksudnya Belum. gini, jadi pernah enggak kakak menerima kayak perlakuan mungkin ya yang mungkin bagi kakak itu nggak menyenangkan gitu loh, menyedihkan buat kakak gitu loh. Pernah enggak menerima perlakuan seperti itu Yang bikin dari kakak sedih gitu? dari orang-orang umum, masyarakat umum, pernah enggak gitu Enggak pernah. mendapat perlakuan yang membuat kakak jengkel, marah, emosi, merasa dibedakan? Pernah Selama enggak? ini belum ada. Berarti kakak selalu senang. Ya gimana lagi, Berarti kakak nggak pernah jengkel. ya kadang-kadang ada jengkel. Kalau ada jengkel tuh apa. biasanya karena apa? Ya apa ya, kok saya kok dibedain, apa itu doang sih. Berarti kalau sampai dimarahin gitu nggak pernah. Ya belum ada. Sebenarnya kakak ada cerita yang mau kakak ceritain nggak sih? Apa aja gitu? Cerita kakak di sekolah, cerita kakak di rumah. Nggak apa-apa. Sebenarnya kakak mau cerita apa gitu? Nggak ada. Jadi gini, makanya jadi ini sebenarnya terlihat ya kan di saat kita komunikasi, kemudian kita berinteraksi gitu kan, bahwa memang bisalah nanti masyarakat menilai ya, dan membedakan bahwa memang anak saya berkebutuhan khusus difabel Grahita. Jadi mereka memang untuk apa ya, mengungkapkan perasaan, kemudian menyusun sebuah kata atau kalimat itu menjadi dimengerti, itu kadang belum bisa gitu. Jadi kadang kalimatnya itu
tidak apa ya, tidak beraturan, istilahnya seperti itu. Tadi sudah bisa dilihat ya istilahnya gitu kan perbedaannya gitu. Nah ini kakaknya masih, untuk kakak Agatha sendiri dia memang bisa interaksi, bisa diajak ngobrol gitu kan, karena memang dia gerahitanya difabel, gerahitanya ringan. Kalau yang adiknya laki-laki itu difabel, gerahitanya sedang. Jadi memang untuk komunikasi lebih mudah kakaknya, karena kakak bisa komunikasi dua arah. Tapi kalau adiknya itu kadang kita bicara belum tentu dia menanggapi. Jadi kadang komunikasi cuma satu arah gitu. Gitu. Dan kadang ya itu tadi minder, kadang mungkin malu gitu kan. Dan kalau anak Gerahita sendiri sebetulnya anaknya itu anak yang tulus dan apa adanya. Jadi sering saya merasa khawatir di saat kita berada di luar, mungkin pas kita jalan-jalan atau kemana gitu kan, kemudian mungkin mereka melontarkan perkataan atau kalimat atau apapun itu yang ada di benak mereka, dan hati dan pikiran mereka ya keluar gitu tanpa mereka menyaring, oh nanti ucapan saya ini menyinggung atau membuat orang jengkel atau sakit hati. Mereka tidak akan berpikir sejauh itu. Jadi mereka benar-benar apa adanya, apa yang mereka rasa, apa yang mereka ada di pikiran mereka, mereka akan langsung ungkapkan gitu. Jadi terkadang sering saya merasa khawatir gitu kan, di saat di luar, waduh ini nanti ada misalnya itu tadi celetukan, ya celutukan yang mungkin kalau insya Allah kalau keluarga kan sudah tahu semua nih gitu kan, tapi kalau orang lain kan belum tentu gitu. Makanya memang harus seperti saya itu, saya dari awal itu tidak pernah menutupi keadaan anak-anak saya. Jadi saya selalu menceritakan, betul, terus terang dan menceritakan keadaan anak-anak saya dengan apa adanya gitu kan, dengan jujur gitu kan. Karena saya berharap, apalagi saya sebagai orang tua, saya berharap nanti anak-anak saya di saat mungkin tidak bersama saya, sudah orang-orang itu sudah tahu dan bisa mengerti bagaimana harus memperlakukan anak-anak difabel Gerahita. Jadi memang dari awal saya selalu bercerita dan saya tidak pernah malu. Insya Allah saya tidak pernah merasa malu, saya tidak pernah merasa apa ya istilahnya kecil hati atau apapun itu gitu kan, karena saya merasa ini sudah yang terbaik untuk saya gitu. Dan bahkan ini ladang pahala buat saya gitu kan, karena saya mempunyai 2 anak yang berkebutuhan khusus itu. Dan ditemani oleh suami. Ya suami. Jadi memang gini, karena banyak cerita juga yang pernah saya dengar gitu kan, ada keluarga suami istri yang kemudian setelah mengetahui mungkin anak-anaknya berkebutuhan khusus, ada yang salah satu pihak kemudian meninggalkan, entah itu sang suaminya atau istrinya gitu. Tetapi saya dalam hal ini tidak berhak menghakimi ya, itu lebih kembali lagi ke pribadi atau kembali lagi ke hak masing-masing orang gitu. Tetapi kalau saya melihat atau mengetahui seperti itu, cuman ikut bersedih aja gitu kan. Padahal karena dengan Allah atau Tuhan memberikan kita ini anak-anak berkebutuhan khusus itu, sebetulnya kita ini sudah setiap hari itu udah luar biasa diberikan ladang pahala gitu kan untuk kita gitu. Jadi memang ya harus saling menguatkan gitu.
sudah sampai di terakhir pertanyaan nih, Iya. Bunda. Nah, yang terakhir ini saya mau tanya harapan Bunda untuk teman-teman kakak, untuk orang tuanya dan masyarakat umum tuh apa, Bun? Jadi ya harapannya Bismillah ya, mudah-mudahan masyarakat lebih bisa menerima, membuka hati untuk anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi sudah tidak ada lagi bullying, kemudian stigma negatif ya, kemudian menganggap mereka hanya sebagai masyarakat level 2 seperti itu sudah mudah-mudahan udah nggak ada lagi lah gitu. Makanya kenapa saya juga mempunyai motivasi ya membuat video ini seperti itu gitu. Oke, mungkin pelajaran dari video kali ini kita bisa menarik garis merahnya. Yang pertama, bahwa kita tetap harus menerima apapun yang emang sudah menjadi Takdir. jalan kita, ya, maupun takdir kita. Yang kedua, kita tetap bersyukur apapun yang sudah menjadi jalan kita. Kemudian kalau misalnya anak saya ini kan juga kakak hobinya baca puisi ya kak, senang banget baca puisi. Dulu zaman masih sekolah sering mewakili sekolahan untuk lomba baca puisi itu. Jadi saya pun beberapa kali suka lah buat puisi gitu ya. Tapi alhamdulillah anak saya juga ada passion, ada minat di situ. Terus kemudian ternyata dulu di sekolahan juga bisa menjembatani gitu kan. Nah, kalau memang ini saya ingin di video saya kali ini anak saya juga membaca puisi. Kebetulan ada teman saya yang dia juga suka buat puisi dan mempersembahkan puisi ini untuk Agatha, dan memang dibacakan untuk orang tua ya, untuk terutama untuk orang tua perempuan, ibu, mama, umi ya kak ya. Nah, kakak mau baca puisi ya? Udah ada semangatnya nih. Udah senyum-senyum. Baca puisi tidak buru-buru ya. Mungkin bisa dimulai ya. Boleh. Baca puisi ya, Kak. Oke, Ya, Kak. pakai sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, aku anakmu. Buah karya Iskandar. Mamaku, pelitaku. Engkau penerang jalan hidupku. Engkau musnahkan segala gundah gelisah dalam rasa. Engkau tuntun raga ini agar tetap tegar berdiri. Engkau beri semua tanpa kami minta, bahkan sebelum kami menyadarinya. Mamaku, malaikatku, waktu hidupmu adalah untukku. Kau balut rasa penat dalam rutinitas dengan kasih sayangmu. Kau berikan itu tanpa kami minta, bahkan kadang terlupa. Kasih sayangmu untukku tanpa rasa lelah. Mamaku, pahlawanku, tak terbayang aku tanpa cintamu. Kepekaan hati dan ketulusan kasihmu adalah kekuatan jiwaku. Kami anakmu tak akan mampu melangkah tanpamu. Hati ini mendesah ingin membalas semua rasa kesalmu. Mamaku, cintaku, di atas langit kau bawa aku menuju cita harapanku. Terima kasih Mama,
Terima kasih sudah memberiku cinta dan cita, hingga kami merasa ada kemampuan darimu yang sungguh luar biasa. Kasih sayangmu tak terbayang, tak terbalaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit malu-malu, sedikit grogi, ya Kak ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Paling tidak udah semangat bacain. Terima kasih juga. Dan sudah berani. Ya udah berani. Terima kasih juga yang sudah memberikan puisinya Om Iskandar untuk anak saya. Terus mungkin itu ya adik. Ya mudah-mudahan dengan video ini video kali ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa memberikan informasi, bisa memberikan semua kebaikan. Untuk kurang lebihnya ya mohon maaf, mungkin juga ada selingan-selingan suara yang berseliweran karena memang kami berusaha menampilkan apa adanya. Jadi mengalir aja seperti yang tadi keponakan saya Zidni katakan. Jadi emang bener-bener kita bener-bener apa adanya lah, istilahnya seperti itu ya. Mudah-mudahan insyaallah kedepannya masih bisa membuat video lagi ya, seperti itu. Nah itu ada penampakan anak saya yang laki-laki dari tadi diminta menggunakan baju, tidak mau. Jadi memang benar-benar apa adanya ya. Mungkin kurang lebihnya yang ada di video ini ada suara-suara penampakan gitu kan ya. Kami mohon maaf, kedepannya berusaha untuk bisa lebih baik lagi untuk menyampaikan lebih banyak lagi memberi manfaat. Amin. Dan di sini kita tetap jadi manusia yang terus belajar ya. Belajar dan bersyukur. berusaha. Betul, belajar berusaha dan bersyukur. Oke. Ya. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum.